Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu dogma sentral. Dalam materi ini terdapat 3 bagian penting yang akan kita pelajari, yang mencakup replikasi, transkripsi, dan translasi. Barangkali pada mata kuliah yang lain, adik-adik pernah mendengarkan istilah ini, yaitu replikasi adalah penggandaan DNA, transkripsi adalah proses menyalin DNA menjadi mRNA, dan yang terakhir adalah translasi, yaitu suatu proses menerjemahkan mRNA menjadi asam amino. Nah, materi ini juga merupakan lanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang kromosom, gen, dan alel, juga materi tentang DNA atau substansi genetik, DNA, RNA, dan juga protein. Nah, materi ini lebih mendalami lagi bagaimana caranya DNA digandakan, kemudian bagaimana DNA ditranskripsi, disalin dari DNA menjadi mRNA, dan bagaimana DNA ditranslasikan sehingga menjadi asam amino, di mana rangkaian asam amino nanti akhirnya akan membentuk protein, di mana protein yang akan membentuk atau yang akan terekspresi menjadi suatu sifat pada manusia atau pada makhluk hidup. Nah, ini adalah rangkaian dari dogma sentral. Jadi dogma sentral itu sering juga disebut sebagai dogma sentral biologi molekular. Kita lihat ini adalah DNA. DNA itu direplikasi, apa tadi replikasi digandakan ya, digandakan menjadi DNA yang lain. Ya, DNA digandakan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. DNA kemudian ditranskripsi itu disalin menjadi RNA. RNA ini bisa dibalik, bisa di reverse transkriptase, diubah lagi menjadi DNA melalui suatu proses molekular. Kemudian RNA ini bisa ditranslasikan menjadi protein. Ini asam amino ya, yang kumpulan dari asam amino membentuk protein. Ini adalah keseluruhannya merupakan jalur dari dogma sentral. Kalau kita lihat, ini merupakan suatu rangkaian proses yang panjang yang nanti bisa membentuk sifat pada makhluk hidup. Hari ini kita hanya akan mempelajari satu poin dari dogma sentral, yaitu replikasi atau penggandaan DNA. Mohon untuk disimak baik-baik karena materi ini akan bersinambung, berkelanjutan. Kalau tidak disimak sejak awal, nanti akan ada bias atau ketidakpahaman dari salah satu bagian dari materi-materi ini. Nah, kita mulai dari jenis-jenis atau teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang menyatakan tentang model-model replikasi DNA. Jadi ada 3 model yang ditawarkan oleh ilmuwan. Yang pertama adalah model semi-konservatif. Diperhatikan baik-baik ya. Yang kedua adalah model konservatif dan yang ketiga adalah model dispersif. Nah, yang kita lihat pertama ini semuanya adalah parental. Ini parental atau tetua atau induk. Ini parental semua. Untuk model semi-konservatif, parentalnya ini membagi. Jadi satu parental ini di sini yang warna pink, satu parental di sini yang warna pink. Jadi ini dipisah dulu, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Setelah dipisahkan, kemudian terbentuk untai baru yang warna biru ini baru. Ini. Maka definisinya,
replikasi semi konservatif adalah replikasi di mana satu untai DNA merupakan untai DNA lama dan satu untai DNA merupakan DNA baru. Jadi yang satu ini cetakannya yang warna pink, sedangkan yang warna biru ini adalah hasil yang didapatkan dari proses replikasi. Setelah satu kali replikasi ya, after first replication cycle. Nah, selanjutnya pada siklus yang kedua, after second replication cycle, ini dia ada siklus yang kedua. Kita lihat satu untai merah di sebelah kiri, ini ada yang merah, dan satu untai biru ini di sebelah kanan. Kemudian anakannya atau untai barunya berwarna biru. Ini yang biru adalah untai baru. Ya, semua untai baru berwarna biru. Ini mohon diperhatikan, semua untai baru berwarna biru. Ini untai lamanya merah, yang baru warna biru. Ini untai lamanya merah, yang baru berwarna biru. Selanjutnya yang kedua juga begitu, untai yang lama satunya berwarna merah, satunya biru, memisah, kemudian untai barunya biru. Maka ini merah dan biru, yang ini hanya biru. Selanjutnya model konservatif, ini parental. Kalau ini yang parentalnya tidak memisah menjadi dua seperti ini kan memisah ya, satu di kanan, satu di kiri. Kalau ini tidak. Kalau ini untai yang lama sendiri, ini yang warna pink ini merah. Nah, sedangkan yang warna biru ini juga membentuk sendiri. Ini sendiri. Jadi yang lama di sini, yang baru di sini sendiri. Nah, kemudian direplikasikan lagi. Ini yang lama warna merah, ada yang baru. Ini yang lama warna biru, maka yang baru juga biru. Seperti ini modelnya. Jadi kalau ini beda. Ini ada yang selang-seling, ada biru semua. Ini biru semua, yang ini biru merah. Selanjutnya yang terakhir, maka model konservatif, mohon maaf, ini model konservatif berarti untai DNA lama langsung membentuk anakan berupa untai DNA yang baru. Seperti itu. Selanjutnya yang model dispersif ini terpotong-potong. Jadi untai DNA lama dipotong-potong. Untai DNA lama ini ya, jadi merah ini berselang-seling merah biru. Jadi dipotong-potong sedikit ya. Jadi setiap potongan merah ada di kopi biru, setiap merah ada kopi biru. Demikian seterusnya. Ya. Jadi begitu. Jadi ini membentuk masing-masing dipotong-potong, ini juga dipotong-potong. Sehingga pada generasi kedua ini membentuk masih sama biru merah, kemudian ini birunya banyak. Ya, karena ada untai lama, untai baru, semua berwarna biru. Begini. Dari penjelasan ini, adik-adik sekalian bisa membayangkan untuk model replikasi DNA manakah yang kira-kira diterima oleh para ahli dan sesuai dengan konsep biologi molekuler yang ada saat ini. Ya, saya kira kita sudah sama-sama bisa mengasumsikan jawabannya bahwa tentu model replikasi yang paling diterima adalah model konservasi semi-konservatif. Model replikasi semi-konservatif. Nah, ini dilihat ya. Model replikasinya adalah semi-konservatif. Selanjutnya, diingat-ingat ya. Nah, ini adalah model replikasi semi-konservatif. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Ini adalah DNA-nya. Nah, ini adalah DNA. Kemudian dibuka dulu oleh enzim helikase. Nah, ini jadinya terbuka. Silakan nanti saya akan menayangkan sebuah video berdurasi 3 menit yang akan menjelaskan tentang bagaimana model replikasi semi-konservatif. Diperhatikan baik-baik. Nanti kita akan kembali ke gambar ini, tapi sebelumnya kita perhatikan ini adalah DNA, ada yang namanya ujung 5 aksen, ada yang namanya ujung 3 aksen. Ini di sini adalah enzim yang membuka heliksnya.
ya. Ada banyak sekali enzim yang berperan. Kita lihat bagaimana videonya, tolong disimak baik-baik. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untayan saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk helix ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untayan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untayan, pasti ada huruf A pada untayan yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untayan lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untayan atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untayan atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untayan bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untayan DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untayan. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untayan DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untayan DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas. Karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk helix ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan baru. Baik, demikian ya videonya. Silakan bisa disimak. Coba kembali lihat gambar ini. Nah, ini mirip dengan yang disampaikan di video tadi, tetapi ini tidak bergerak ya. Ini kalau Anda ingin melihat bagaimana untai 5 aksen ke 3 aksen, ini 5 aksen ya, bergerak. Ini 5 aksen. Nah, ya. Kalau ini adalah untai 3 aksen. Nah, kalau untainya penambahannya adalah dari 5 ke 3, ini untai aslinya, maka ditambahkannya adalah dari 3 ke 5. Jadi kita lihat rantai yang berwarna kuning ini adalah rantai 5 aksen ke 3 aksen, maka replikasinya itu dimulai dengan sebaliknya. Kalau ini 3 aksen, maka dimulai dari 5 aksen. Maka ini adalah leading strand yang untainya cepat.
Nah, demikian sebaliknya, untuk yang berwarna biru, karena ini dimulai dari 3 aksen di dalamnya, maka ini replikasinya tidak bisa dimulai dari sini, karena ini adalah 3 aksen. Semua replikasi harus dimulai dari untai 5 aksen, maka dia dimulai dari sini, dari 5 ke 3. Nah, seperti video tadi ya, begitu heliksnya dibuka, enzim DNA polimerase akan melekat di sini. Setelah enzim DNA polimerase melekat, maka akan ada setelah primase ya, primase dulu yang melekat. Setelah ada primase, kemudian enzim DNA polimerase memperbanyak. Ini yang warna ungu memperbanyak. Tapi akan terputus-putus karena setiap bagian itu muncul primase. Untuk memulai selalu ada primasenya. Nah, yang terakhir nanti adalah ada eksonuklease yang akan melepas primase-primase ini, kemudian disambung oleh DNA ligase. Sehingga tersambunglah segmen-segmen DNA ini menjadi DNA yang baru. Itu adalah model replikasi. Saya harap semua dipahami. Nanti kalau kurang dipahami, silakan diputar-putar ulang videonya supaya bisa lebih paham. Nah, ini tadi ya tentang garpu replikasi. Dalam garpu replikasi ada 3 hal penting yang kalian harus tahu. Ada yang disebut dengan untai cepat atau leading strand. Untainya itu bergerak jadi replikasi dari leading strand ini bergerak dari ujung 5 aksen ke 3 aksen dari arah luar ke dalam. Coba dilihat ya. Jadi ini dari luar ya, ini yang dimaksud dengan dari luar, dari arah luar ke dalam. Ini kan dari dalam. Ini di dalam, ini di luar. Jadi 5 aksen, lihat perhatikan pita biru, 5 aksen dari arah luar ke dalam. Nah, ini ya, ini memanjangnya dari luar ke dalam. Nah, kalau untai lambat atau lagging strand, itu ujungnya 5 ke 3 dari arah dalam. Jadi lihat, ini juga dari 5 ke 3, tetapi dari arah dalam. Perhatikan pitanya yang berwarna kuning. Ini ya, ini pitanya yang berwarna kuning, ini dari arah dalam keluar. Nah, tetapi tetap dari 5 ke 3. Jadi pemanjangan DNA itu selalu dari 5 ke 3. Tidak pernah dari 3 ke 5. Tetapi bedanya pada leading strand 5 ke 3 bergerak dari luar ke dalam. Sedangkan pada leading strand, lagging strand bergerak dari arah dalam ke luar. Nah, ini rantai terputus-putus membentuk fragmen Okazaki. Ini yang dimaksud dengan fragmen Okazaki. Putus, ini putus lagi, ini putus lagi. Nanti siapa yang menyambung? Yang menyambungnya adalah enzim DNA ligase. Nah, enzim apa saja tadi yang berperan di dalam proses replikasi DNA? Ada 6 enzim setidaknya. Pertama, enzim helikase membuka struktur double helix. Kemudian enzim primase mengawali replikasi. Enzim DNA polimerase 3 melakukan replikasi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Enzim DNA polimerase melepaskan DNA polimerase 3, sedangkan eksonuklease melepas primer, dan yang terakhir enzim DNA ligase menyambung potongan-potongan DNA pada fragmen Okazaki. Baik, demikian materi kita hari ini. Bisa melihat ini video YouTube-nya adalah channel yang ini tadi. Silakan dipelajari baik-baik. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada mata kuliah biologi molekuler selanjutnya dengan lanjutan materi yang kedua yaitu transkripsi. Demikian kita kembali ke Google Classroom untuk melaksanakan diskusi. Terima kasih.